Ya, selamat datang di materi fisika dasar. Kita akan mulai dari materi yang pertama, yaitu tentang pengukuran, apa pentingnya suatu besaran, unit, dan standar. Gitu. Jadi kita mulai dari hal yang sederhana dulu. Jadi ketika kita berhubungan dengan fisika, tentunya ada beberapa hal yang bisa kita definisikan, seperti tinggi atau ya ketinggiannya, berapa beratnya, misalkan panas atau kecepatan gitu. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita biasa menggunakan istilah, wah tinggi sekali ya, tapi nggak tahu nilainya itu berapa gitu, atau pendek ya gitu, atau berat sekali batu ini, atau misalkan contohnya ini kopi ini panas sekali, atau citah ini bisa berlari sangat cepat, tapi cepat sekali itu tidak mendefinisikan sebuah besaran nilainya. Jadi yang kita butuhkan itu adalah besaran, suatu besaran atau nilai yang kita ukur dan dinyatakan dengan angka. Itu yang disebut dengan besaran. Nah, besaran fisis ini memiliki unit atau satuan sendiri yang dibandingkan dengan sebuah standar. Unit satuan ini contohnya yang paling sederhana, yang paling banyak dikenal itu adalah kalau untuk panjang, unitnya itu adalah meter, bisa menggunakan sentimeter atau ukuran skala yang lain gitu. Tapi untuk normalnya kita menggunakan meter. Ada juga negara lain yang menggunakan bisa feet atau inch, itu tergantung dari unit yang mereka gunakan, seperti itu. Lalu yang jadi masalah adalah kenapa pentingnya kita menggunakan unit ini adalah, contohnya kalau saya punya sebuah pensil di sini, lalu saya ukur dan nilainya adalah 0,11. Tapi kita tidak tahu 0,11 apa, sehingga itulah pentingnya dari unit itu sendiri. Tapi kalau kita menggunakan meter, itu menjadi sebuah informasi yang ya bukan sempurna, tapi informasi yang memberi tahu bahwa skala yang digunakan atau unit dan atau satuannya itu adalah meter. Nah, ada beberapa yang menggunakan istilah unit saja, ada yang menggunakan satuan gitu. Jadi nanti mungkin di beberapa textbook akan menemukan bahwa kalau yang ini menggunakan satuan, kalau yang ini menggunakan unit. Tapi ini maksudnya itu tetap sama saja. Itu adalah skala atau ya di belakangnya itu apa sih, seperti itu. Jadi kalau kita berhubungan dengan unit panjang lagi, setelah kita tahu bahwa unit dari panjang itu adalah meter, kita perlu membandingkannya dengan standar. Kenapa harus dibandingkan? Tujuannya adalah ketika kita berbicara 1 meter, apakah betul ini 1 meter yang sebenarnya atau dia menyimpang gitu. Contohnya kalau saya punya penggaris plastik, katanya 15 cm gitu. Tapi ini apakah ini benar akurat 15 cm atau ada penyimpangan lebih kecil atau lebih besar gitu nantinya. Nah, sehingga kita perlu membandingkan terhadap standar yang dimiliki. Nah, standar untuk meter itu sendiri, untuk yang terbaru, yang paling baru, itu adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam ruang hampa dalam fraksi detik. Jadi kalau kita menembakkan cahaya, lalu kita ukur dalam misalkan 0,000 berapa detik, itu jadi 1 meter. Si cahaya itu melewati 1 meter. Seperti itu. Tapi nanti akan dijelaskan lagi detail-detail yang lebih mudah untuk mengetahui bagaimana standar meter ini berkembang dari waktu ke waktu. Nah, dari standar unit pengukuran ini ada 7 buah standar yang dikenal sebagai standar satuan internasional, yaitu untuk berat massa itu dalam kilogram, panjang itu dalam meter, waktu itu dalam detik, suhu dalam Kelvin, intensitas cahaya dalam kandela, jumlah zat dalam mol, dan arus listrik dalam ampere. Seperti itu. Jadi ini standar-standar yang sudah disepakati oleh internasional, bahwa supaya semua ilmuwan atau semua textbook bisa dipahami oleh semua orang, maka kita gunakan standar yang sama dari misalkan dari ujung dunia mana sampai ujung dunia mana, seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah mengapa perlu distandarkan? Nah,
Jawabannya itu adalah bahwa informasi harus memiliki standar ukur yang sama. Jadi contohnya kalau misalkan kita punya di Indonesia gitu, 1 meter misalkan di Sumatera kita menggunakan satuannya meter untuk panjang, di Jawa juga meter untuk panjang, Kalimantan juga, Sulawesi, tiba-tiba misalkan di Papua menggunakan yang bukan meter. Lalu mereka bertemu dan berdialog tentang panjang. Nah itu ketika salah satunya menggunakan standar unit yang berbeda, itu akan menimbulkan perbedaan interpretasi. Jadi nanti ketika yang lain berpikir dalam satuan meter, yang satu menggunakan misalkan inci gitu, nanti akan berbeda gitu cara berpikirnya gitu. Sehingga kita perlu menyamakan dulu semuanya, sehingga seperti bahasa, kalau misalkan di seluruh Indonesia, kalau misalkan supaya semuanya mengerti, itu kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi unit atau standar itu seperti itu. Jadi semuanya kita harus samakan dulu unitnya, sehingga nanti bisa dimengerti oleh semuanya. Jadi kalau contohnya di sini Indonesia, tapi sebetulnya tujuannya itu adalah supaya dapat diterima secara internasional. Seperti itu. Nah, jika kita kembali mundur waktu ke belakang, standar panjang itu cukup banyak. Salah satu contohnya itu adalah qubit. Qubit itu adalah standar pengukuran yang dari siku kita sampai ke ujung jari kita. Ini disebut dengan qubit. Lalu ada standar hand itu ya lebar dari tangan kita. Ada juga foot ini telapak kaki kita. Pace ini berarti 1 langkah dari kaki kita. Juga inci itu hubungannya dengan jempol, dari ruas yang pertama sampai ke ujung jempol. Nah ini nanti kalau misalkan dihubungkan dengan satuan yang lain seperti mil, ini 1 mil itu adalah 1000 langkah maksudnya, seperti itu. Nah ini adalah salah satu contoh ketika di masa lalu bahwa banyak sekali standarnya, karena pada saat itu belum ada pengukuran yang akurat, sehingga menimbulkan masalah juga sebetulnya. Karena misalkan qubit itu yang paling banyak diterima, jarak antara siku kita sampai ke ujung tangan kita untuk setiap orang pasti akan berbeda, dan itu akan menimbulkan kekacauan gitu. Kalau misalkan kita membangun sebuah rumah, kata si A itu misalkan tingginya itu, kalau misalkan berapa ya ukurannya, 20 qubit misalkan gitu, tinggi dari rumahnya 20 qubit, tapi ternyata menurut yang si B yang qubitnya lebih kecil itu 25 qubit, nggak bisa kalau 20 kurang tinggi. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu. Nah mulai dari Mesir mulai berpikir bahwa kita perlu menstandarkan semua alat ukur kita, terutama di panjang pada saat itu, karena pada saat itu yang berkembang itu arsitekturnya. Jadi satu penggaris yang bisa mengatur semuanya, seperti itu bahasanya. Jadi ada yang disebut dengan Ancient Egypt Royal Qubit. Jadi ini adalah terbuat dari batu granit hitam dan ada skala-skala garis-garisnya. Ini adalah standar qubit dari tangan Pharaoh pada saat itu. Jadi raja pada saat itu diukur tangannya, dan itu menjadi standar untuk semua orang. Jadi di sanalah yang disebut dengan Royal Qubit itu, karena ya memang dari lengan raja gitu. Nah, semua orang harus menyamakan penggarisnya dengan Royal Qubit ini. Dari tahun ke waktu harus diukur ulang apakah nanti dia berubah atau tidak. Dan kalau misalkan ternyata tidak mengikuti aturan dari kerajaan Mesir ini, hukumannya adalah hukuman mati gitu. Jadi walaupun kalau sekarang kita mendengar hanya panjang saja dihukum mati gitu, tapi memang pada saat itu bentuk mengatur supaya semuanya mengikuti aturan dari si Pharaoh itu, betul. Nah itu adalah sejarah masa lalu tentang panjang. Tapi ketika kita maju ke era modern, mulai dari tahun 1798 standar baru untuk pengukuran itu mulai diperkenalkan, yaitu meter. Meter itu adalah 1/10 juta jarak dari kutub utara melalui Khatulistiwa ke Khatulistiwa melalui Paris gitu. Jadi karena
Standar ini disepakati di Paris, jadi pengukurannya adalah dari ujung dunia ini sampai ke garis khatulistiwa yang di tengah, tapi harus melewati Paris. Nah, itu adalah 1/10 jutanya itu adalah 1 meter, didefinisikan seperti itu. Nah, setelah itu tahun 1889 dinilai bahwa 1 meternya itu masih tidak bisa dipegang dengan jelas. Lalu mulailah digantikan dengan 1 meter itu digantikan oleh 30 batang platinum iridium yang di sini, yang disebar ke seluruh dunia. Jadi di seluruh dunia itu hanya 30 batang saja, dan Indonesia termasuk salah satu yang memiliki artefak ini gitu. Jadi ini masih ada di Indonesia sampai sekarang karena peninggalan zaman Belanda dulu. Nah, tahun 1983 para peneliti mulai memikirkan solusi lain yang tetap stabil, karena kalau kita berpikir tentang besi itu ketika dipanaskan dia akan memuai, dan ketika didinginkan mungkin akan menciut, bisa melengkung juga. Jadi alam itu akan mempengaruhi si 1 meter ini, platinum iridium ini. Nah, supaya tidak dipengaruhi oleh alam, kita harus mencari solusi lain, yaitu menggunakan laser cahaya gitu. Nah, cahaya ini seperti yang tadi sebelum di awal-awal dijelaskan bahwa 1 meter itu adalah laser ketika dalam beberapa detik itu maksudnya menjalar gitu. Jadi dalam 1/2.099 sekian itu dia akan menjalar dalam 1 meter. Jadi ini adalah kecepatan cahaya, 1/kecepatan cahaya. Jadi seperti itu. Nah, dengan menggunakan laser itu sangat stabil karena laser tidak akan berubah akibat waktu gitu. Hanya saja memang alat lasernya harus dicek lagi dari waktu ke waktu gitu. Dan standar laser ini tetap digunakan sampai sekarang karena memang itu adalah pengukuran yang sangat akurat. Seperti itu. Nah, untuk standar waktu awal mulanya itu manusia mendefinisikan waktu itu sebagai siklus dari bulan, yaitu periode menstruasi dari wanita. Jadi pada saat itu waktu itu adalah ya siklus dari bulan itu. Nah, setelah itu berkembang, lalu mereka mulai berpikir bahwa menggunakan matahari mungkin akan lebih baik gitu. Jadi siklus musim dari 4 musim pada saat itu mungkin yang ada adalah 4 musim karena di daerah yang ada salju. Diteliti bahwa ini adalah ada pola-pola tertentu yang bisa menentukan waktu tanam, waktu untuk menyimpan makanan, dan itu cukup berharga karena makanan itu mungkin dulu itu adalah sesuatu hal yang penting untuk dipikirkan. Berbeda dengan sekarang kita bisa membuat sistem maupun di musim dingin atau di musim apapun itu dia tanaman akan tetap tumbuh. Tapi kalau zaman dulu tidak seperti itu. Jadi harus memikirkan mataharinya sedang di mana, berarti kita boleh menanam atau tidak, atau kita harus menyimpan makanan. Seperti itu. Nah, setelah itu mulai digantikan oleh tongkat kayu. Ya, tongkat kayu itu jadi dia melihat matahari, sinar matahari, dan nanti bayangannya itu akan bergerak. Orang mulai mengamati bahwa bayangan dari sebuah tongkat kayu itu akan bergerak selama 1 hari, dan itu yang menjadi jam pada saat ini, awal mula jam pada saat ini. Nah, setelah itu dikembangkanlah jam matahari yang mungkin lebih tingkat tinggi untuk yang ini untuk yang bangsawan atau sebuah kerajaan gitu. Jadi bentuknya sangat bagus seperti ini, dan dibagi-bagi si fraksi-fraksi dari si bayangannya ini. Jadi ada yang dibagi 12 dan dibagi 60. Tentu saja kan ada 12 jam dan 60 menit. Nah, itu kenapa dibagi 12 dan 60? Itu pada saat itu memang matematik itu sangat sangat digemari. Mungkin orang yang jago matematik itu sangat diagung-agungkan, sehingga segala sesuatunya harus terhubung dengan matematik. Jadi 12 itu adalah angka spesial yang dapat dibagi oleh 2, 3, dan 4, sehingga kita dapatkan 12. Untuk 60 itu bertambah 1,
selain dibagi 2, 3, dan 4, dan juga dibagi 5, itu bisa jadi 60. Nah, itu awal mula nilai 12 dan 60-nya. Seperti itu. Nah, di sisi lain ada juga yang menggunakan air untuk jamnya. Jadi ada 2 buah guci seperti ini. Lalu guci ini diisi air dan dialirkan dengan pipa dengan ukuran tertentu. Dari mulai penuh sampai habis itu adalah satu skala waktu tertentu gitu. Jadi menggunakan air seperti ini. Nah, ada juga yang menggunakan jam pasir karena ini setelah air tentunya air itu bisa mudah menguap atau hal-hal lain yang mengganggu gitu, sehingga air tidak cukup bagus untuk digunakan sebagai penunjuk waktu yang tetap dari waktu ke waktu. Nah, setelah itu tahun 1337 mulailah dibuat jam pasir yang ditutup. Jadi tidak ada faktor luar yang akan mempengaruhi waktu dari jam itu gitu. Kelembaban tidak bisa masuk, air tidak masuk gitu. Jadi waktunya itu tetap sama dari waktu ke waktu, yaitu pasir yang turun dari atas menuju ke bawah gitu. Jadi mungkin itu nanti seperti satuan, 1 jamnya itu adalah 1 kali pasir dari atas ke bawah. Lalu setelah itu berkembanglah jam mekanik juga, mekanik menggunakan pegas, tapi ini kadang tidak akurat karena memang kita butuh menarik pegasnya atau bandulnya sehingga nanti dia akan bekerja gitu. Jadi harus dicek dari waktu ke waktu. Sama halnya dengan jam pasir ini. Nah, mulai di tahun 1955 dikembangkanlah jam atom. Ini salah satu bentuknya dan ini foto pembuatan pertamanya. Jadi sejak tahun 67 definisi waktu itu adalah menggunakan atom cesium untuk melakukan radiasi siklus antara 2 level keadaan. Jadi kalau istilahnya seperti itu, dasarnya itu selama ini berapa? 9 miliar kali, sekitar 9 miliar kali. Gitu. Maksudnya gimana? Jadi kan setiap atom itu ada kulit-kulitnya gitu. Nah, ada kulit terluar yaitu di kulit 6s ini. Nah, 6s ini itu tidak stabil keadaannya, jadi bisa naik turun pindah ke misalkan 6p-nya atau ke berapa p-nya, dan itu beroscilasi selama 9 miliar ini gitu. Itu yang didefinisikan sebagai 1 detik karena sangat cepat sekali si osilasinya dan tapi cukup akurat gitu. Hanya saja memang si atomnya itu harus disimpan dalam ruangan yang tidak terganggu oleh apapun gitu. Jadi untuk sampai saat ini standar waktu yang paling akurat itu menggunakan atomic clock ini yang menggunakan atom cesium. Nah, untuk standar berat itu awal mulanya mereka menggunakan grain of wheat atau ya butir dari gandum. Misalkan 1 karung itu isinya sekitar berapa butir gandum gitu. Jadi atau segenggam itu ada berapa butir gandum. Jadi definisinya itu seperti itu. Tapi mereka mulai menyadari bahwa 1 bulir gandum itu sangat sulit untuk dikendalikan gitu. Jadi kita tidak tahu beratnya itu apakah sudah oke atau tidak gitu. Jadi nanti kalau apapun itu selalu dibandingkan, misalkan ada 1 karung gandum, karung kecil, lalu ini beli apa dengan berat tertentu, nanti dibandingkan dengan ini gitu. Apakah sudah sama atau tidak, seperti itu. Nah, mulai dari tahun 1889 di pertemuan yang ada di Paris juga mulai dikenalkan yang disebut dengan Le Grand Quai. Jadi ini adalah sebuah untuk timbangan. Ini sama dengan yang ada timbangan pasar, hanya saja ini dengan kualitas yang sebut saja paling tinggi gitu. Jadi 90% platinum dan 10% iridium. Dan simpan di Paris dengan 3 buah gelas kaca. Jadi ditutup dan ditutup lagi dan ditutup lagi dan disimpan dalam sebuah ruangan di mana ruangan itu harus dibuka oleh beberapa kunci secara bersamaan. Jadi kalau hanya 1 kunci saja tidak akan bisa dibuka. Seperti itu. Jadi benar-benar disimpan dan diamankan karena si 1 kilogram ini sangat berharga. Jangan sampai ada orang yang megang atau mencuri malah gitu. Karena ini berhubungan dengan standar
kilogram yang dipakai oleh seluruh dunia gitu. Seperti itu. Ini juga salah satu contoh prototipe awalnya yang dibuat tahun 1795 yang sekarang masih ada di Museum NIST. Seperti itu. Nah, salah satu masalah di Lagrange ini adalah walaupun kita sudah membuat sistem yang membuat si kilogram ini tidak akan berubah dari waktu ke waktu, tapi setiap berapa tahun itu setiap peneliti yang memiliki standar kilogram ini akan bergabung di satu tempat di Perancis juga untuk mengukur kembali satuan 1 kilogram ini. Nah, yang jadi masalahnya ternyata masanya itu hilang sekitar 50 mg dalam 129 tahun. Jadi ini adalah salah satu kurvanya. Delta M ini adalah perubahan massa dan ini adalah tahunnya. Dari tahun ke tahun, kalau misalkan stabil berarti dia harus tetap di 0 gitu. Tapi ternyata dia bisa semakin bertambah dan semakin berkurang gitu. Dan ini menjadi masalah. Jadi karena selama 129 tahun 1 kilogram itu standarnya berubah dan kita perlu solusi yang lain gitu nantinya. Untuk standar cahaya itu sesuai dengan nama satuannya yaitu kandela, berasal dari lilin gitu. Jadi awal mulanya standar intensitas cahaya itu berasal dari ya lilin gitu. Satu buah lilin itu intensitasnya segitu. Hanya saja memang tentunya pasti disadari bahwa satu buah lilin dengan pabrik yang berbeda itu akan menghasilkan nilai intensitas yang berbeda, sehingga dibuatlah solusi lain yaitu lampu yang disebut lampu Hefner, itu setara dengan 0,9 kandela. Jadi ini bisa dikendalikan dan tidak terhubung dengan kayak bahan lilin ini atau tali dan seterusnya. Jadi ini bisa sangat dikendalikan, tapi belum 1 kandela gitu. Nah, setelah itu ternyata ini juga karena 0,9 gitu, jadi errornya cukup besar dengan 1 kandela. Dibuatlah standar yang lain yaitu tahun 1909 yaitu lampu karbon, kumparan karbon. Di sini jadi karbon dililitkan, ketika dialiri listrik dia akan memanas dan menghasilkan cahaya. Seperti itu. Dan ini menjadi standar 1 kandelanya. Nah, semenjak 1948 itu standar kandela itu diubah menjadi standar yang berbeda dengan cahaya gitu. Jadi emisi radiasi benda hitam pada temperatur membekunya yaitu 2045 Kelvin. Seperti itu. Jadi ini ada platinum, lalu di temperatur membekunya itu berapa, dia akan memancarkan radiasi seperti apa gitu. Tapi ini lebih akurat walaupun ini jadi tidak berhubungan dengan cahaya yang sebenarnya gitu. Nah, untuk temperatur sendiri ya banyak sejarahnya, yaitu awal mulanya ini adalah termometer Galileo. Jadi membuat termometer yang sama juga tapi isinya adalah seperti bola-bola yang akan mengambang atau tenggelam. Jadi ketika panas atau dingin dia akan menghasilkan pergerakan dari si bola-bolanya itu. Lalu skala awal, tapi ini belum akurat, jadi hanya memberitahukan bahwa ini panas atau dingin gitu. Jadi belum ada nilainya. Awal-awal juga banyak dengan skala awal, tapi mulai dari yang dibuat oleh Daniel Gabriel yaitu Fahrenheit. Lalu ya menggunakan termometer alkohol dan merkuri tahun 1709 dan 1714. Di sini mulai skalanya sudah semakin jelas di sini. Daniel Gabriel Fahrenheit dengan namanya Fahrenheit jadi digunakan. Lalu tahun 1742 itu oleh Celsius, under Celsius dia menggunakan membuat skala yang lain yaitu membeku itu 0 dan mendidih itu 100 derajat. Air itu mendidih itu 100 derajat. Lalu pada tahun 1848 Kelvin membuat skala yang lain yaitu yang menyertakan temperatur absolut 0 atau 0 Kelvin. Ini temperatur yang menyebabkan apapun
membeku menjadi padat. Jadi semua gas atau semua cairan akan menjadi padat di 0 Kelvin ini. Jadi ini perjalanannya cukup panjang juga. Hanya saja memang masalahnya tetap di kita harus tetap menjaga si skala-skala yang kita miliki. Jadi oleh karena itu definisi standar dari standar internasional tahun 60 yang disepakati di Prancis itu tahun 2019 ini didiskusikan untuk membuat sebuah standar baru yang tidak akan berubah dari waktu ke waktu walaupun disimpan seperti apapun itu. Jadi yang menandatangani ada 3 orang, dan juga termasuk dari standar massa yang pada saat itu sulit untuk dihilangkan, itu akan dihilangkan karena massa ini adalah standar yang memiliki bendanya yang terakhir gitu. Kalau yang lain sudah menggunakan contohnya panjang sudah menggunakan laser, waktu sudah menggunakan atom gitu, tapi massa masih menggunakan benda 1 kilogram ini. Dan mulai dari 2019 itu dipikirkan bagaimana cara mengganti si massa ini dengan sesuatu yang lebih stabil. Jadi nanti standar-standarnya itu akan mengikuti standar dari konstanta fisis gitu. Jadi massa itu dengan terhubung dengan kecepatan cahaya ini ya semuanya nanti akan terhubung dengan sebuah konstanta, sehingga konstanta itu tidak akan berubah dan stabil dari waktu ke waktu. Nah, untuk video kali ini cukup sekian. Nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.